Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara mendamaikan sensasi dada berat, sesak nafas ya, karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mendamaikan sensasi dada berat ya, sesak nafas, nafas pendek ya, dada panas seperti terbakar. Pokoknya sensasi-sensasi yang di seputar dada ya, itu memang biasanya berhubungan erat dengan nafas ya. Nafas kadang terasa pendek ya, dada terasa sesak ya, itu biasa ya, sensasi-sensasi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan mengalami sensasi-sensasi seperti itu, mudah-mudahan dari sharing ini ya bisa membantu sebagai referensi ya, jalan kesembuhan teman-teman ya. Jadi ini begini teman-teman ya, memang yang namanya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik ya, tetapi juga bisa juga faktor psikologis ya, artinya dari kejiwaan kita seperti adanya kecemasan ya, adanya psikosomatik kita ya, pikiran-pikiran yang selalu terilusi dan terhalusinasi oleh hal-hal yang bersifat negatif. Nah ini memang menjadi sangat kompleks ya. Nah oleh karena itu yang penting yang pertama memang kita pahami ya, kita sadari. Nah baru setelah itu kita bisa mencari solusinya seperti itu teman-teman ya. Nah ketika sensasi itu muncul ya di seputar dada ya, entah itu sensasi dadanya merasa panas seperti terbakar ya, dadanya nyeri, kemudian nafasnya pendek atau sesak nafas ya. Nah ini memang untuk penderita asam lambung GERD ya, GERD anxiety ya, anxiety psikosomatis, ini memang kayaknya ini hampir semuanya mengalami ya seperti itu. Karena apa? Karena ini memang yang perlu kita pahami ini adalah sebabnya ya. Nah sebabnya ini memang kenapa dada ini menjadi tidak nyaman ya, menjadi merasa-rasa seperti tadi ya, rasanya itu berat, rasanya nyeri, rasanya nafasnya pendek, seperti terengah-engah ya, atau ngap itu ya. Nah terengah-engah itu ini memang disebabkan karena adanya GERD teman-teman ya, adanya GERD ini secara fisiknya ya. Nah kemudian secara kejiwaannya, secara psikisnya ini karena terjadi anxiety atau kecemasan dan psikosomatiknya. Nah oleh karena itu terjadinya GERD. Nah ini karena asam lambung kita berawal dari sering naik dulu ya. Jadi pengalaman saya seperti ini ya. Awalnya kita kan terkena asam lambung biasa ya. Saya merasakan itu seperti itu ya. Asam lambung biasa, ketika asam lambung itu sering naik, yaitu kan sensasinya hanya di seputar perut ya. Contohnya perut
mudah kembung ya, merasa begah, merasa sembelit, merasa perih ya, kadang juga senut-senut. Nah, ini hanya di seputar perut. Ketika itu permasalahannya baru asam lambung naik lah ya, atau asam lambung over ya, itu agak terlalu tinggi kenaikannya. Nah, tetapi ketika itu sudah sering berulang-ulang seperti itu, maka itu akan naik ke atas asam lambung itu ya, naik ke atas yang menjadikan GERD itu tadi ya. Nah, apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease, ya, itu kenaikan asam lambung dari lambung naik ke atas ke kerongkongan. Nah, karena kerongkongan letaknya di seputar dada ya. Nah, maka itu akan menimbulkan sensasi yang dadanya panas, dadanya nyeri, dadanya merasa berat, dadanya kadang sampai senut-senut, bahkan nafas itu sampai sesak ya, sesak nafas, nafas pendek seperti terengah-engah. Nah, itu karena terjadi GERD ya. Nah, karena apa itu seperti itu? Ya karena memang asam lambung yang mestinya tersimpannya di lambung ya, tetapi itu keluar dari lambung. Nah, maka menjadikan masalah ya, karena asam lambung itu kan sifatnya yang sangat asam ya, yang tajam ya, yang panas ya, yang mengandung gas. Nah, itu menjadikan dada menjadi tidak nyaman ya, tidak nyaman ya, akhirnya ujung-ujungnya itu menjadi sesak nafas, itu seperti itu, rasanya seperti itu. Nah, ini yang disebabkan dari GERD-nya ya, dari secara fisiknya seperti itu. Nah, nanti ada tip-tipnya bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi GERD sehingga dada tetap nyaman. Itu mestinya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian sebab yang kedua selain dari terjadinya GERD ya. Nah, itu juga karena dipicu dari GERD tadi ya, yang kemudian menimbulkan rasa-rasa tidak nyaman di seputar dada, mulai dari yang dada panas, berdebar-debar, kemudian dada nyeri, dada berat, nafas pendek, dan lain sebagainya, sampai dengan sesak nafas. Nah, akhirnya kita menjadi cemas, teman-teman. Nah, ini sebab yang kedua secara psikologis, yaitu akan menimbulkan kecemasan atau anxiety disorder ya. Nah, kecemasan itu contohnya kita menjadi takut ya, menjadi takut, yaitu takutnya apa? Jangan-jangan ini paru-paru bermasalah, jangan-jangan jantungnya kena dan lain sebagainya, itu seperti itu. Jangan-jangan terjadi jantung koroner dan lain sebagainya, berpikirnya itu akan seperti itu. Nah, akhirnya menjadikan cemas ya, menjadikan cemas, menjadikan takut, menjadikan khawatir ya, menjadikan was-was. Nah, ketika sudah seperti itu, sensasi ini bukannya menjadi cepat menghilang, tapi sebaliknya justru menjadi semakin terasa ya, menjadi semakin menjadi ya, itu seperti itu yang saya rasakan ya. Nah, setelah seperti itu ya, karena rasa-rasa itu selalu kita rasakan, nah kemudian pikiran kita selalu menganalisa negatif ya, yaitu contohnya ketika dada nyeri, kita berpikirnya wah ini jangan-jangan paru-parunya kena, jangan-jangan jantungnya kena ya, jangan-jangan ini itu dan lain sebagainya, yang akhirnya menimbulkan psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita itu direspon oleh tubuh kita. Ketika pikiran kita berpikirnya jangan-jangan terkena penyakit berat, nah itu maka rasanya itu menjadi ada penyakitnya, seperti itu, menjadi semakin terasa, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ini nanti ya, yaitu secara psikologisnya ya, secara kejiwaan ini memang juga harus dikendalikan pikiran kita supaya tidak menimbulkan psikosomatik. Jadi kita berpikirnya tidak selalu negatif, tapi harus balan ya, balan antara negatif dan positif ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak menyadari, itu kadang pikiran-pikiran negatif ini munculnya secara otomatis ya, secara otomatis. Nah, akhirnya justru lebih dominan ya, lebih dominan yang negatif ya. Nah, akhirnya itu rasa-rasa itu menjadi semakin sulit untuk istilahnya menghilang ya. Nah, itu
Maka dari itu, ini ketika terjadi seperti itu ya, nah ini solusinya ya. Ketika kita sudah merasa dada berat ya, nafas pendek, kemudian sesak nafas. Nah ini sebenarnya itu sensasi biasa ya, sensasi biasa pengaruh dari GERD dan kecemasan teman-teman ya. Maka solusinya adalah yang pertama ini adalah jangan panik ya. Jangan panik, jangan panik. Jadi ya pikiran tetap tenang, karena kalau kita panik ya, kita semakin takut, nah itu akhirnya menjadi semakin menjadi. Dan kalau itu menjadi semakin menjadi, maka terjadinya nanti berubah menjadi panic attack ya. Nah panic attack itu lebih dahsyat lagi dari sesak nafas ya. Jadi seperti terkena serangan jantung lah itu. Nah itu dulu saya mengalami sampai 2 kali ya, yang sifatnya panic attack. Nah waktu itu karena saya belum tahu. Nah itu akhirnya ya kita cepat-cepat lari ke rumah sakit seperti itu. Tapi setelah dicek di rumah sakit ternyata juga jantung, paru-paru itu baik-baik saja. Itu seperti itu. Nah itu serangan panic attack ya. Nah ini supaya tidak sampai ke situ, ketika kita sudah merasa di dada tidak nyaman ya, contohnya terjadi itu ya, nafas pendek, sedikit sesak nafas ya, dada selalu berdebar-debar ya, dada berat. Nah ini harus kita kendalikan, yaitu yang pertama solusinya adalah jangan panik. Jangan panik, tenang, kita sadari saja, kita pahami saja, oh ini hanya GERD lah, hanya GERD. Nah bagaimana supaya GERD-nya turun? Ya kita minum saja, minum air hangat ya, terutama ya, minum air hangat. Nanti kan GERD itu akan terbawa lagi, masuk ke lambung lagi. Nah ketika cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan sudah masuk ke lambung lagi, ya sudah, dada ini sudah agak nyaman itu ya. Jadi sering-sering minum air hangat saja, itu contohnya untuk menurunkan GERD-nya tadi ya, supaya menjadi nyaman. Jadi selain kita jangan panik, juga kita harus ada istilahnya apa ya? Ya ada solusi, ada tindakan seperti itu ya. Dan kita paham ini nggak apa-apa lah, ini hanya GERD saja seperti itu. Nah ketika seperti itu, ini nanti kecemasan itu tidak akan semakin memuncak teman-teman. Jadi rahasia kecemasan itu, kalau kita mengetahui bahwa kita sedang cemas, itu saja itu sudah berhenti ya. Tetapi yang menjadikan cemasnya itu semakin menjadi ketika kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang cemas, atau kita tidak sadar bahwa ketika kita sedang pikirannya ini negatif itu loh. Makanya dari itu saya selalu ngomong ya, sadari saja ya, sadari sebenarnya sedang kenapa. Nah itu diri kita itu seperti itu. Nah kadang kita sulit untuk menyadari diri kita sendiri ya, tetapi ketika kita menilai orang lain itu sepertinya mudah sekali. Nah itu sifat sifat manusia memang ya, secara alami itu seperti itu. Nah maka dari itu, yaitu kita pahami, kita sadari, kita jangan panik ya. Itu insya Allah nanti kecemasan tidak menjadi semakin naik. Nah akhirnya itu akan menjadi cepat berlalu itu ya. Jadi yang pertama jangan panik. Nah kemudian yang kedua, ketika masih merasa mungkin sesak nafas ya, atau mungkin nafas pendek, nah itu lakukan pernafasan teman-teman ya. Pernafasan ini selain memang untuk memperpanjang nafas ya, ini secara psikologisnya ya, secara psikisnya, nah ini juga membuat rileks teman-teman. Jadi rileks, jadi tidak tegang, itu seperti itu. Nah lakukan pernafasan, usahakan pernafasan diafragma ya. Diafragma itu titik tekanannya di ulu hati ya, di bawah dada, di atas perut ya, karena memang yang bermasalah seringnya kan di ulu hati ya, itu tekanannya di situ. Jadi biasa kita ambil nafas pakai hidung, keluarkan pakai mulut. Nah itu lakukan berulang-ulang ya, nanti nafas itu tidak menjadi pendek lagi, tidak menjadi sesak lagi, tapi jauh menjadi lebih rileks ya, nafasnya menjadi lebih panjang. Itu pokoknya lakukan aja seperti itu ya. Kalau yang awal-awal itu kadang
kita mau melakukan pernafasan aja susah ya, susah itu. Makanya harus dilatih juga, latih juga. Nanti kalau sudah terbiasa itu, kita melakukan pernafasan itu bisa kapan saja, bisa di mana saja, bahkan sambil tiduran juga bisa ya. Itu seperti itu ya, itu. Nah, usahakan ketika mengeluarkan nafas ini panjang ya, sampai perutnya ini mengempis ya. Itu nanti akan rileks lagi ya, rasa-rasa yang seperti sesak nafas, nafas pendek, itu seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi itu tip yang kedua adalah lakukan pernafasan diafragma yaitu. Nah kemudian yang ketiga ya atasi agar asam lambung itu tidak selalu naik, karena ketika asam lambung itu sering naik, nah itu kan akan menjadi GERD. Nah ketika menjadi GERD yaitu sensasinya terutama di dada menjadi tidak nyaman, contohnya menjadi sesak nafas. Nah untuk tidak terjadi, maksudnya asam lambung selalu naik ya seperti biasanya ya itu kita jagalah 3P-nya ya, pola makannya ya. Pola makan ya istilahnya pokoknya kita selalu ingat ya. Jadi tubuh kita memang ini harus makan minum cukup yang pertama ya. Jangan sampai kurang nutrisi lah istilahnya. Kemudian mungkin kita masih mengendalikan makanan-makanan pantangan ya, atau minimal ya mengurangi seperti itu. Kemudian berusaha makan makanan sehat, artinya yang berefek positif terhadap asam lambung kita. Nah itu juga sudah saya share dalam video-video yang lalu khusus mengenai pola makan ya. Nah itu bisa teman-teman tonton kembali, kalau misalkan agak lupa juga nggak apa-apa ya, karena ini sifatnya kan motivasi. Ketika kita sering berulang-ulang mendengarkan pun itu nggak masalah, jadi jiwa kita itu menjadi semakin tenang ya. Ketika jiwa kita menjadi tenang, pikiran akhirnya bisa berpikir yang positif. Nah ketika kita bisa berpikir yang positif, kecemasan itu akan menjadi normal teman-teman. Itu ya. Jadi pertama jaga pola makan ya, kemudian yang kedua ya pola hidup ya, terutama kita jangan kecapean di dalam melakukan aktivitas-aktivitas ya. Kemudian istirahat juga harus cukup, contohnya tidur ya itu usahakan ya 8 jam lah dalam satu hari. Nah itu nanti akan jauh menjadi lebih segar tubuh kita ya. Ketika tubuh kita menjadi segar, nah otomatis kan kita menjadi energik ya, menjadi pokoknya menjadi bersemangat lah seperti itu. Nah selain itu juga kita harus mengendalikan pikiran kita tadi atau pola pikir kita, yaitu kalau bisa ya kita segera merubah mindset pikiran kita. Jadi yang ketika kita terkena psikosomatik itu selalu berpikirnya banyak hal yang negatif, nah ini kita ubah menjadi yang positif. Nah cuma untuk mengubah ini juga tidak mudah ya teman-teman. Jadi ini memang caranya itu yang hal-hal yang negatif itu tidak bisa kita delete ya, tidak bisa kita hapus ya. Bisanya itu hanya ditumpangi teman-teman. Ditumpangi dengan hal-hal baru yang positif. Yang positif itu ya yang baik-baik, yang menyenangkan. Nah itu seperti itu. Makanya kita ketika ingin pikiran menjadi positif ya, kita mulai dari perkataan ya, berkata yang baik-baik ya, berpikir yang baik-baik, berbuat yang baik-baik. Nanti mindset itu akan berubah, jadinya kita menjadi kebiasaan baik gitu loh. Nah ketika kita kebiasaannya baik ya, nah ini otomatis yang di pikiran kita ya hal-hal yang baik. Nah hal yang baik tentunya itu hal yang positif ya, termasuk pengaruhnya terhadap kondisi kecemasan ya, kondisi emosi kita itu juga jauh akan menjadi lebih baik. Nah ketika menjadi lebih baik ya sudah, akhirnya kita menjadi normal ya, normal dari segi anxiety dan psikosomatik. Nah, akhirnya tidak memicu asam lambung selalu naik. Ketika asam lambung tidak selalu naik, akhirnya tidak terjadi GERD. Nah akhirnya dada ini akan nyaman teman-teman ya, akan nyaman kembali itu ya. Nah itu solusi yang
ketiga. Nah, kemudian yang keempat, usahakan ketika malam ya, ketika malam kan biasanya jamnya lebih banyak untuk tidur ya, waktunya untuk tidur. Nah itu jangan makan besar teman-teman. Kalau saya dulu itu saya tutup di jam 8 malam ya. Jadi misalkan saya makan malam itu setelah maghrib ya, jam 6 lah kurang lebihnya itu. Nah kemudian masih bisa lah makan makanan ringan. Nah itu saya tutup di jam 8 malam. Nah setelah jam 8 malam saya sudah tidak makan ya, tidak makan, tidak minum. Terus makan minumnya lagi besok pagi ya, jam 6 pagi gitu. Nah dengan seperti itu nanti tidak memicu asam lambung untuk naik, karena asam lambung naik itu kadang dipicu adanya makanan ya, apalagi makanan-makanan yang berlemak tinggi ya, makanan-makanan yang alot-alot. Nah itu biasanya asam lambung menjadi keluarnya lebih banyak ya. Nah dengan seperti itu kalau misalkan malam kita kan waktunya tidur, posisi tubuh ini kan terlentang. Nah ini akan mudah sekali terjadi GERD ya. Nah maka dari itu solusinya usahakan ketika malam itu jangan makan besar. Dan kalau misalkan kita makan ya, nah itu ya jangan langsung tidur, jangan langsung tidur itu. Dan posisi tidur ya, oh ya setelah makan itu kalau mau tidur ya minim sekali itu jarak 1 jam lah, syukur sampai 2 jam. Nah itu baru tidur atau tiduran. Nah posisi tidurnya itu juga harus nyender seperti ini. Jadi ini ibaratnya kepala ya sini, nah ini badannya, sehingga nanti tidak memicu asam lambung naik juga ke kerongkongan itu seperti itu. Jadi bantalnya itu agak tinggi ya. Kalau saya itu pakai bantal 2 ya, 2 atau 3 nggak apa-apa. Yang penting posisinya jadi landai lah seperti ini, nyender ke atas itu seperti itu. Nah itu jadi penting ya, karena memang tanpa kita memahami hal-hal seperti itu ya kadang kita nggak akan berubah ya, nggak akan berubah itu. Karena yang namanya penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis ini memang harus kita alami ya, tetapi dengan praktek-praktek yang harus kita rubah dari kebiasaan-kebiasaan yang lalu gitu ya. Jadi ya hampir dalam segala hal memang kita harus berubah ya itu. Nah dengan seperti itu nanti juga akan menjadi ada perkembangan yang lebih positif ya. Nah akhirnya kita menjadi bisa sembuh gitu. Nah kemudian untuk mendamaikan juga ya, ketika misalkan kita merasa sensasi seperti tadi ya, ada dada nyeri, dada sesak, napas pendek, itu bisa dibantu kita gosok dengan minyak angin teman-teman. Ini ya, bantu gosok dengan minyak angin, jadi seputar dada sampai ke perut itu. Nah itu juga itu jauh akan menjadi lebih nyaman karena minyak angin itu kan rasanya hangat ya. Nah sebenarnya asam lambung itu sering naik itu dipicu karena suhu yang dingin ya. Nah dengan diolesi minyak angin yang cukup, ini kan hangat ya. Nah itu juga akan mengurangi asam lambung tidak menjadi naik ya. Itu jauh menjadi lebih nyaman juga ya. Itu juga penting ya. Ini termasuk ketika tidur kita juga harus misalkan pakai selimut ya, atau mungkin pakai jaket, itu akan lebih baik ya karena menjadi hangat. Jadi ketika tubuh kita tidak kedinginan itu biasanya asam lambung juga akan normal itu teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, solusi yang terakhir ini yang keenam ya. Nah itu secara spiritualnya kita ini tenangkan pikiran. Nah, untuk menenangkan pikiran ini paling mudah itu secara spiritual ya. Kita itu lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa teman-teman. Nah, dengan cara bagaimana? Ya sesuai dengan keyakinan kita ya. Pokoknya intinya kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan lah seperti itu. Contohnya dengan banyak berdoa ya, dengan banyak bersyukur ya, kemudian apa yang terjadi dan apa yang sedang kita alami kita merasakan ikhlas ya, ikhlaskan saja ya. Kemudian kita juga sabar ya, sabar dan juga sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki ya, perbaiki
supaya ya menjadi lebih baik. Karena pada hakikatnya penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis ini adalah suatu proses ya, proses untuk membuat diri kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, dan akhirnya menjadi lebih bahagia, teman-teman. Jadi ya nikmati dan syukurilah proses-proses yang kita alami ya. Jadi kita yakin saja bahwa Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat kita ya, sebagai yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.